Sasar warga Prancis, serangan bom di Arab Saudi buntu dari penghinaan terhadap umat Islam oleh Charlie Hebdo dan juga Emmanuel Macron. Ledakan di kuburan selama upacara peringatan Perang Dunia I dikecam keras oleh Kerajaan Arab Saudi, Prancis, dan juga lainnya. Para pejabat mengatakan setidaknya 3 orang terluka saat sebuah alat peledak menghantam upacara internasional untuk memperingati akhir Perang Dunia I di sebuah pemakaman di kota Jeddah, Arab Saudi. Beberapa jam setelah insiden itu, otoritas setempat mengatakan seorang warga negara Yunani dan seorang petugas keamanan Saudi terluka. Selain itu, pemerintah Inggris juga mengatakan jika seorang warga Inggris menderita luka ringan. Kerajaan Arab Saudi memberikan pernyataan jika saat ini sedang dilakukan penyelidikan terhadap pemboman tersebut. Seorang pejabat dari Yunani yang menolak menyebutkan namanya mengatakan ada 4 orang yang terluka ringan. Di antaranya 1 orang Yunani, tapi dirinya tak memberikan rincian lebih lanjut. Sementara itu, televisi pemerintah Saudi juga menyiarkan berita dari luar pemakaman dan mengakui adanya serangan yang berasal dari bahan peledak, tapi mereka menjelaskan jika keadaannya sudah stabil. Beberapa kedutaan dari negara yang ikut dalam upacara seperti Prancis, Yunani, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya pengecut. Upacara tahunan untuk memperingati berakhirnya Perang Dunia I di pemakaman non-muslim di Jeddah dihadiri oleh beberapa konsulat termasuk dari Prancis menjadi sasaran serangan alat peledak pagi itu, yang melukai beberapa orang, ujar Kementerian Luar Negeri Prancis. Prancis telah mengimbau warga yang ada di Arab Saudi untuk waspada setelah adanya penyerangan bulan lalu. Ledakan hari Rabu terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi sasaran kemarahan Muslim di seluruh penjuru dunia dan seruan boikot produk Prancis karena membela gambar yang meremehkan Islam. Macron dengan gigih membela hak untuk menerbitkan kartun yang dipandang sangat menyinggung Muslim, termasuk karikatur Nabi Muhammad yang dicetak oleh majalah satir Charlie Hebdo tersebut. Bulan lalu, seorang warga Saudi juga melakukan hal yang buruk pada seorang penjaga konsulat Prancis. Hal itu menjadikan pelajaran bagi Presiden Prancis untuk berhati-hati dalam memberikan pandangan dan juga pendapatnya. Sementara itu diberitakan sebelumnya, belum selesai kasus tentang pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyakiti hati umat Islam sedunia dengan mengizinkan penayangan film ataupun kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW, kini Prancis harus menanggung pengangguran yang kian meningkat saja. Tingkat pengangguran Prancis naik ke level tertinggi dalam 2 tahun pada kuartal ketiga. Kantor statistik INSEE mengatakan ketika krisis ekonomi terbesar kedua zona euro bergulat dengan dampak dari krisis COVID-19, INSEE mengatakan tingkat pengangguran melonjak menjadi 9,0% dari 7,1 pada kuartal kedua, level tertinggi sejak kuartal ketiga. Meningkatnya pengangguran di Prancis telah diperingati oleh INSEE bahwa pengangguran di Prancis untuk 2 kuartal pertama tahun 2020 miring karena adanya penguncian ataupun lockdown pencegahan COVID-19 pada pertengahan Maret hingga pertengahan Mei. Dilansir dari pikiran rakyat Cirebon.com dari Reuters, Bank of France mengatakan pada hari Senin aktivitas ekonomi negara itu 12% lebih rendah dari biasanya bulan ini setelah memasuki kuncian baru. Dalam laporan terpisah, INSEE mengatakan bahwa produksi industri telah naik 1,4% pada September dari Agustus, mengalahkan ekspektasi rata-rata 0,8%. Kasus pandemi COVID-19 di Prancis nampaknya semakin parah dan belum menunjukkan tingkat penurunan. Hal ini yang menjadi perhatian penting dari Menteri Kesehatan Prancis Olivier Véran yang menyebutkan bahwa gelombang kedua COVID-19 yang menghantam seluruh wilayah Prancis. Sebelumnya lagi, kasus yang menjerat Emmanuel Macron telah menimbulkan pemboikotan produk Prancis oleh sejumlah negara di dunia.
terutama negara dengan mayoritas Islam. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia dapat memahami kemarahan umat Muslim yang dikejutkan oleh kartun kontroversial yang menggambarkan Nabi Muhammad. Namun dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, dia menegaskan dia tidak pernah bisa menerima pembenaran atas tindakan kekerasan. Macron mengatakan posisinya telah disalahpahami, bahwa perannya bukanlah mendukung konten kartun yang dipandang sebagai penghujatan oleh umat Islam, tetapi untuk membela hak atas kebebasan berekspresi. Prancis berada dalam kondisi syok setelah serangan ini dengan perasaan sedih dan marah, dan untuk pertama kalinya saat kami mengalami serangan ini, ada reaksi kuat yang menyerang Prancis secara internasional. Atas dasar banyak kesalahpahaman dan itulah mengapa saya ingin menjernihkannya, ujar Emmanuel Macron kepada Al Jazeera. Pernyataan itu disampaikan setelah serangan di sebuah gereja Nice. Ketegangan terus memanas antara Prancis dan sejumlah negara Muslim terkait kartun Nabi Muhammad. Beberapa mendesak pemboikotan produk Prancis setelah Macron membela hak untuk menggunakan gambar tersebut. Dalam konteks kebebasan berekspresi, Menteri Dalam Negeri Prancis mengatakan kemungkinan akan terjadi lebih banyak serangan militan. Lalu apa yang dikatakan Macron? Macron mengatakan dia meyakini bahwa reaksi keras dari negara-negara Muslim karena orang-orang telah salah memahami bahwa dia mendukung kartun itu, atau bahwa kartun itu dibuat oleh pemerintah Prancis. Saya memahami sentimen yang diungkapkan, tapi Anda harus memahami tugas saya sekarang, yakni melakukan dua hal, untuk menenangkan kondisi dan juga melindungi hak-hak ini, ujarnya. Merujuk pada hak berekspresi bagi mereka yang menciptakan kartun tersebut. Macron juga mengatakan pemboikotan produk-produk Prancis yang diserukan di tengah kemarahan negara-negara Islam itu tidak dapat diterima. Menanggapi serangkaian serangan yang terjadi di Prancis, Emmanuel Macron mengatakan Prancis tidak akan pernah menyerah pada kekerasan. Masalah ini telah menyebabkan ketegangan dengan beberapa negara mayoritas Muslim yang diekspresikan lewat pembakaran patung Macron di Bangladesh dan perang-perang kata-kata dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mempertanyakan kesehatan mental Macron.